Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih menyertai kami sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Markus pasal 9 ayat yang ke-7, demikian kesaksian firman Tuhan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Memuliakan Allah dengan mendengarkan Yesus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus berbicara tentang mendengarkan, hal yang sangat diperlukan dalam hidup ini. Karena kita sebagai manusia telah diciptakan Tuhan 2 telinga dan 1 mulut. Artinya kita memiliki 2 kali lebih banyak daripada berbicara, sebagaimana dikatakan Epictetus, filsuf dari Yunani. Kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, karena itu kita bisa mendengar 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Maka pentingnya mendengar, sebagaimana juga dikatakan dalam nats ini, suatu peristiwa yang sangat mulia yang terjadi pada saat itu. Bahkan Petrus pun tak mau melewatkan kesempatan untuk menikmati ketika Tuhan Yesus, Elia dan Musa berbicara. Dalam konteks dekat di ayat ini, masih dalam pasal ini, Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dalam ketakutannya, Petrus ingin tetap menikmati kemuliaan itu, supaya mereka tinggal, dan nyatalah kemuliaan Tuhan dalam perkataan selanjutnya dalam nats ini. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Inilah penegasan Bapa kepada para muridnya, supaya mereka, dan tidak hanya mereka para murid saja, termasuk juga kita saat ini, mendengarkan dia dalam langkah hidup kita. Telah dinyatakan kepada kita siapa Tuhan Yesus. Dialah yang patut didengar, karena dialah jalan keselamatan dan hidup yang dari Allah, dengan hadirnya Elia dan Musa. Karena itu percayalah dan jangan tidak percaya, karena Tuhan menjadi hakim atas kita. Karena itu hidup kita bawa untuk memuliakan Tuhan, sebab bukan diri kita lagi yang mau kita beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kita adalah hamba-hambanya. Itulah yang patut kita beritakan. Sebelum kita mampu untuk menjadi para pemberita, para saksi Kristus, maka kita penting untuk mendengarkan dia berbicara, mendengarkan firman-Nya, merenungkan firman-Nya, dan termasuk juga untuk mampu menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Paul Tillich, seorang filsuf Jerman, berkata, tugas pertama cinta adalah mendengarkan. Kalau kita mengatakan cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan sepenuhnya, maka kita harus mau mendengarkan firman-Nya. Ernest Hemingway, seorang penulis, berkata, "Aku suka mendengarkan. Aku belajar hal-hal besar dengan mendengarkan dengan seksama." Pentingnya untuk mendengar dengan seksama. Mendengar firman Tuhan juga menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk menguatkan, meneguhkan iman kita.
Setiap hari kita ditaburi kebenaran firman Tuhan, melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dapat kita terima dari berbagai media elektronik, cetak, dan kiranya itu boleh menjadi bagian dari kita untuk terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman itu boleh terpatri dalam hidup kita, menjadi rema bagi kita untuk memulai hari ini. Kalaupun saya juga merupakan bagian dari yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya ini juga boleh sampai dan berkenan untuk didengarkan. Mari kita muliakan Allah dengan mendengarkan anaknya Yesus Kristus berbicara, dan itu bisa kita dapatkan dalam Alkitab. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, dalam nama anakmu Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang memuliakan Engkau dengan mendengarkan Yesus berbicara. Dalam nama Yesus kami mulai hari ini, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.